Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. His wisdom to let us take control over all of His creations. God has given us His power to help us win with battles that we cannot decide. This is a time to prove the world that we are not the same. Show the world today who we really are, Dynamite Generation. Shalom anak-anak muda dalam Tuhan. Saya kurang dengar suaranya. Shalom semuanya. Shalom. Dimanapun kita berada sampai saat ini, kita tahu bahwa semua itu hanyalah kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Kita anak-anak Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita mau lebih sungguh lagi, kita mau bawa dalam doa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami mau agungkan Engkau di tempat ini, dimanapun kami berada sampai saat ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang dapat dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau penguasa hidup kami, Engkau pemilik hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. To
anak-anak muda di tempat ini. Kita sama-sama tahu yel-yelnya kita kan? Yes. Dynamite Generation. Kurang semangat. Dynamite Generation. For Jesus, for Jesus, for Jesus. Kita lebih semangat lagi dalam menyembah Tuhan. Amin. berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan orang tua itu dikenal dengan ubannya. Pernah baca ayat itu? Tetapi anak-anak muda dia terkenal dengan semangatnya. Haleluya. Apakah semangat itu ada di antara kita? Haleluya. Sekali lagi kita mau yel-yel ya. Saya cuma ingat yang terakhir C. Tapi tidak mengapa, kita mau lihat kekompakannya. Coba sekali lagi ya. Coba apa Via tolong diarahin ya Pak. Dynamite Generation. Wow, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi, yang lebih meriah lagi. Coba Via. Dynamite Generation. For Jesus, for Jesus, for Jesus. Kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya percaya kalau kuasa Tuhan ada di
punya kuasa yang ajaib bagi kami. Mari sama-sama katakan. Yesus Raja. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di luar sana bahkan ada ya, di dalam gedung COVID sedang bekerja dengan luar biasa. Tetapi satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan beserta kita, 1000 boleh rebah di kiri, amin. Berlaksa-laksa di sebelah kanan, tetapi anak Tuhan akan tetap dipelihara, amin. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan kita mengcover kita, keluarga kita, gereja kita, orang-orang boleh ramaikan tangan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, Tuhan. Ku menyembah dalam
Mari angkat suara sembah Tuhan.
sampaikan. Biar Roh Kudus-Mu selalu menyertainya, sehingga apa yang disampaikan boleh tertanam di hati kami masing-masing dan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan sertai di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih ya, silakan duduk. Dan saatnya kita akan dengar firman Tuhan dari, ya karena di sini banyak mahasiswa ya, dari Dr. Abuna Andreas Kemal Bulo ya. Jadi manggilnya Abuna. Abuna itu sama seperti dengan pendeta ya. Kalau saya bukan Abuna, saya Abuni. Jadi silakan Pak Abuna. Abuni itu perempuan. Hati-hati, enggak perempuan enggak laki, ini repot. Mari buka Alkitab kita. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 12 kita akan baca bersaut-sautan. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya ayat pertama, Pak Gembala dan Ibu dan anak-anak youth bersama ayat 2 dan seterusnya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Musa berkata, baiklah, aku akan menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Jangan juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.
Semua kita yang dikasihi Tuhan dan dirahmatinya dalam hidup kita, kisah Musa ini sangat populer bagi kita. Sejak kecil kita suka dengar kisah Musa, Abraham, Daud, dan seterusnya. Tapi pasal 3 ini Musa memulai dengan perkataan adapun Musa. Kata adapun Musa untuk menunjukkan ada sebuah perbedaan. Ketika Musa ada di istana Firaun dengan segala kelimpahan, dengan segala keistimewaan, dengan segala yang diperlukan, semua dipersiapkan dan disediakan bagi Musa. Tapi waktu Musa tulis ini, dia tidak lagi ada di tempat itu. Dia ada di bawah Sinai dan dia sudah menjadi musuhnya Firaun. Itu sebabnya Musa memulai dengan adapun Musa untuk memberikan perbedaan. Dahulu dia di istana, sekarang tidak. Kisah Musa ini momentum yang sangat penting dalam perjalanan hidup Musa. Ketika Musa sedang mengembalakan ternak mertuanya, Yitro, tempat itu memang dia selalu lalui. Bukan baru pertama kali dia lewat, tapi kala itu tiba-tiba ada peristiwa yang sangat membuat Musa terheran-heran. Ada semak belukar. Kata semak belukar itu namanya seneh. Dalam bahasa Ibrani seneh. Kata semak belukar ini sesungguhnya untuk menggambarkan Musa dan orang Israel dalam hidupnya seolah-olah tidak berarti. Semak belukar itu tidak dimakan oleh hewan apapun. Tapi semak belukar itu ketika Tuhan hadir di sana, waktu Musa ingin mendekat, Tuhan bilang, stop di situ. Tempat itu kudus. Kita ini seneh. Kita dulu tidak berarti. Kita tidak dipandang orang. Mungkin kita dipandang sebelah mata. Mungkin kita tidak disukai, mungkin kita dianggap tidak berarti. Sampah, seneh, sesuatu yang sangat tidak berarti. Tapi waktu Tuhan hadir, tempat itu menjadi kudus. Jadi bisa bayangkan kalau hidup kita itu hadir Tuhan di dalam diri kita, serusak apapun kita, sehancur apapun kita dibaharui Tuhan menjadi sesuatu yang berarti. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya kasih contoh. Abad 18 ada seorang violin. Wah, saya lihat anak-anak semua melayani ya Pak Alphonse ya. Cuman yang worship leader perempuan dan laki yang anak angkat gitu ya. Yang pemusik semua anak kandung itu. Abad 18 ada pementasan yang luar biasa. Waktu sudah mau pementasan, seorang pemain violin itu biola. Semua orang sudah menanti, di sisi lain ada seorang wartawan yang mengikuti pemain biola ini sepanjang 1 dekade, 10 tahun, kemanapun dia pergi. Ketika waktu untuk pentas, orang sudah memenuhi, sampai di tribun dipenuhi, dan kebetulan di zaman itu seperti di Eropa sekarang, antara panggung dengan penonton itu kan cukup jauh. Waktu pemain musik yang luar biasa ini, dia sudah mau naik ke panggung, dia cari biolanya hilang. Dia panik setengah mati. Tapi dia tidak mungkin bisa buat apa-apa karena
Di zaman itu mungkin perlu berbulan-bulan untuk mendatangkan biola yang baru. Sementara sudah di depan mata sekian detik, sekian menit, dia harus mainkan biola. Waduh, panitia datang. Ayo main, Pak. Kita ini nanti dilempar sepatu, kalau lempar macam-macam. Ayo Pak. Sudah, dia masuk. Dia juga enggak bilang. Di tengah-tengah dia kehilangan harapan. Lalu dia lihat di pojok, di sudut ruangan itu ada biola. Tapi biolanya usang. Masih untung ada senarnya gitu. Dan ini rambut kuda itu kan kalau enggak salah, gesekannya itu sudah tidak sempurna, tapi masih adalah. Dia pikir tidak ada cara lain, diambil. Lalu dia mainkan musik. Begitu indah. Sebelum dia menyelesaikan lagunya, semua orang sudah standing applause. Wah, luar biasa penghormatan bagi dia. Selesailah acara itu, wartawan yang mengikuti dia langsung ikut ke panggung, mau wawancara. Dia tanya, 10 tahun aku mengikuti kamu, tapi baru penampilan hari ini begitu luar biasa. Apakah karena alatnya yang hebat? Dia angkatlah biola itu. Wartawan itu hampir pingsan. Karena walaupun dia tidak jago musik, tapi tentu bisa membedakan mana alat yang layak, mana yang tidak. Itulah seorang maestro Paganini. Di dalam biola yang usang, tapi di tangan sang maestro melahirkan lagu yang luar biasa. Sama dengan kita. Kalau hidup kita letakkan di dalam tangan sang maestro Yesus. Amin. Luar biasa. Dia sanggup rubah hidupmu, dia pulihkan hidupmu, dia buat engkau menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebab ada di tangan sang maestro. Mari kita letakkan hidup kita. Tidak usah lihat masa lalu, kita letakkan hidup kita di tangan dia. Pasti kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mari kita lanjut. Apa yang terjadi? Ayat 6, mari kita baca bersama-sama. Ayat 7, 3, 2, 1. Dan Tuhan berfirman apa? Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengera-pengera mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Orang Israel itu berdoa ratusan tahun setelah Yusuf mati. Orang Israel dulu tidak disebut orang Israel, orang Ibrani. Mereka tidak lagi mendapat kehidupan yang spesial dari Firaun ataupun Yusuf. Ratusan tahun dalam penderitaan. Terus mereka berdoa. Doa itu kelihatan ringan, tapi tidak ada doa yang Tuhan tidak dengar. Amin. Iya. Tuhan pasti dengar. Hanya waktunya dia dengan kita berbeda. Tapi orang Israel berdoa. Betul-betul dia berdoa. Dia berseru. Saya kasih contoh supaya mudah karena anak-anak muda ini. Ada seorang anak ditinggal bapaknya. Dan ibunya begitu sukar untuk mendidik anak ini. Dititip ke orang, tapi dia nakal, tapi dia sangat cerdas. Jadi orang nakal itu ada kelebihannya. Tapi yang tidak nakal jangan ikut nakal.
Biasanya yang nakal-nakal itu ada kelebihannya, cuman belum ketahuan. Yang diketahui baru nakalnya. Sudah. Ibunya bilang, aduh titip ke om. Om bilang, aduh cukup 2 hari, kembalikan. Titip ke tempat penitipan kayak panti begitu. Pengurusnya datang, Bu, kami tidak sanggup, anak ini terlalu nakal, tapi juga terlalu pintar. Kembalikan lagi. Terakhir titip di kantor polisi. Dengan harapan dia berubah. Titip di kantor polisi. 1 minggu cukup, polisi datang ke rumah ibu. Bu, kami kembalikan. Memang dia tidak nakal, tapi terlalu pintar. Sampai kami yang ada di terali besi, dia yang ada di luar. Coba, pintar banget berarti itu manusia itu. Satu ketika dia berbuat kesalahan fatal. Dan akhirnya hukuman mati, hukuman gantung. Ibu ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Dia hanya berdoa. Dia berdoa siang malam dia berdoa, tidak henti berdoa. Akhirnya hukumannya tiba. Dibawalah di lapangan, kan sering kita nonton film kan? Seperti itu. Dimasukin kepala, dibilang tidak usah, biar buka. Tuh, sudah dililit. Nah, waktu itu setiap kebetulan itu orang Kristen seru semua karena di Eropa. Jadi waktu itu kalau mau eksekusi harus ada bunyi lonceng bel. Tong, 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 seret. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira begitu. Tarik, sudah dieksekusi. Ayo, sudah boleh tarik. Waktu dipukul belnya tidak bunyi. Satu lagi tidak bunyi. 3 kali. Nah, kalau sampai 3 kali tidak bunyi, itu lolos. Lepas. Tapi kan bagaimana mungkin biasanya bunyi, tidak mungkin tidak bunyi. Tapi waktu dia tarik, tidak bunyi ketiga kali. Itu ada dalam lentasan sejarah Kristen. Waktu dilepas talinya, mungkin itu yang membuat dia sadar Tuhan menyelamatkan dirinya. Karena tidak pernah terjadi kalau tidak bunyi. Semua bunyi tetap dan akhirnya eksekusi mati. Waktu dia sadar, pertama dia cari ibunya. Dia lari ke rumah, ibunya tidak ada. Dia lihat di antara orang-orang itu tidak ada. Semua orang datang ke tempat lonceng itu untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi sehingga tidak membuat lonceng itu berbunyi. Waktu sampai di situ mereka melihat ke atas, tetesan darah jatuh. Waktu mereka naik, mereka lihat ibu si anak ini sedang memegang anak lo sambil dalam posisi dia berdoa. Itulah orang Katolik bilang Santa Ana, ibunya Agustinus, seorang bapak gereja yang dianggap kedua paling cerdas sesudah Paulus. Diselamatkan karena doa seorang ibu. Itu doa. Orang Israel berdoa. Mungkin mereka berdoa, Shema Israel Adonai. Haleli nafsi Adonai. Pujilah Tuhan. Karena orang Israel itu paling senang memuji Tuhan. Dasarnya kitab Mazmur itu. Mereka berdoa, Tuhan dengar. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa. Hidupmu kudus. Sebab hanya dengan kekudusan engkau akan melihat pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Ya, anak-anak muda, saya kasih ingat, jangan pernah nikah dengan agama yang berbeda.
Jangan pernah. Jangan main oh nanti gampang, saya sudah di STTAI, nanti saya tarik. Iya, kalau kamu bisa mampu tarik. Kalau kamu yang tertarik, apa enggak celaka kita? Oh jangan. Jangan pernah buang itu. Itu sebabnya ketika orang Israel, Tuhan dengar. Tapi Musa sadar diri. Bagaimana tidak sadar diri Musa? Tantangan yang besar yang harus dihadapi orang Israel ketika mau menuju Kanaan. Mari kita lihat dulu. Tidak usah panjang-panjang, kita lihat saja dulu. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun, 321, untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, lanjut, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, Hewi dan Yebus. Tahu suku-suku ini orang-orangnya raksasa. Jago berperang, tembok-temboknya tinggi-tinggi. Orang Israel di Mesir bukan dilatih berperang, jadi budak. Jadi bayangkan, budak itu harus menuju Kanaan, melewati tantangan yang mustahil, mampu untuk melewati. Coba lihat. Saya berpikir pasti Musa bilang, Tuhan, apakah engkau tidak tahu umatmu di Mesir hanya jadi budak? Bagaimana mungkin bisa melewati suku-suku ini yang orang-orang berperangnya jago, orang-orangnya hebat, temboknya tinggi-tinggi, bukan satu lagi, sekian banyak harus dilewati. Mustahil bisa lewati. Itu tantangan buat kita. Mungkin kita pikir juga, bagaimana saya bisa selesai, bagaimana saya bisa mencapai cita-cita, bagaimana saya bisa maju, bagaimana saya bisa berkembang. Tidak mungkin, terlalu banyak kendala, penghalang, sama dengan ini. Dan itu kenyataan hidup. Tuhan tidak pernah bilang ketika engkau setia melayani, engkau sungguh-sungguh melayani, lalu segala penghalang diangkat oleh Tuhan. Tidak. Itulah strategi ilahi, kadang-kadang tidak masuk akal. Saya percaya bergumul orang Israel ketika Musa sampaikan kita akan lewat orang Yebus, orang ini, suku ini. Bagaimana Musa? Kita kan enak baca. Nanti kalau kita di sorga kita ketemu Musa, kita diskusi dengan Musa. Waktu mau melewati itu, apakah petantang-petenteng? Musa pasti bilang, ya kalian kan cuma baca jadi gampang. Saya juga berpikir Nuh itu kan Nuh. Tidak ada mesin, kompas tidak ada, dan bukan setengah lautan semata. Ini seluruh bumi tertutup dengan air. Tapi kita baca biasa saja, sekian puluh hari tergenang, kita sama-sama pasti juga Nuh ada di kita diskusi. Jemaat di sini kita kumpul, kita diskusi dengan Nuh, kita wawancara Nuh, waktu engkau sedang terapung-apung di atas kapal, apakah engkau sedang rileks, santai, menikmati? Pasti Nuh bilang, aduh, enggak habis-habis saya berdoa. Ya, coba Anda merenungkan. Jangan pikir orang-orang di Alkitab ini, wah dia begitu santai, oh enggak. Bergumul dia. Dia harus hadapi hal-hal yang tidak mungkin dia bisa lewati. Sama dengan kita bersyukur. Ketika kita gentar hati kita, ada ayat kita baca. Jangan kamu tak, bayangkan dulu enggak ada. Kita ada. Tapi baca Alkitab saja. Di UIN itu ada satu mata kuliah, Pak Gembala dan Ibu, 4 SKS, mau terakhir itu. Itu mata kuliah itu untuk menguji sejauh mana, seberapa banyak mahasiswa menghafal Al-Quran. Saya kalau di mereka, mari kita buka Kejadian ini. Cepat dia.
Kalau di kita masih cari pelang lagi. Untung kita masuk surga bukan karena baca Alkitab. Kalau karena baca Alkitab, aduh, saya sanksikan kita ini. Untung bukan karena lulus baca Alkitab baru masuk surga. Saya tidak tahu berapa orang kita ini yang lulus sudah baca Alkitab. Apalagi mahasiswa. Memang beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh dicoret. Biar dia pingin dia tidak boleh coret itu. Kalau kita kan boleh. Justru kalau bersih akan memberi kesan tidak baca. Tapi kalau dia coret akan memberi kesan kita rajin maka dari itu coret saja semua. Saking banyak coret, pas buka bingung sudah coret semua, mau cari pun sama semua coba. Jangan nanti orang Kristen punya budaya ini kalau mati baru taruh Alkitab. Oh, coba 2 kali nipu Tuhan itu. Coba kalau kita tanya apa maksudnya? Apa supaya merayu ke malaikat? Bos, coba lihat tuh. Sedangkan mati pun Alkitab dia bawa. Hidup saja tidak baca apalagi mati coba. Jadi selagi kita hidup baca, terus baca. Ya, jangan sampai kemudian ayat huruf-huruf sudah terangkat. Akhir zaman ini huruf-huruf akan terangkat semua. Kosong ini kertas. Tidak ada lagi dan kita sulit untuk mencari lagi. Selagi ada. Alkitab bukan untuk orang mati, tapi untuk orang hidup. Musa tahu dia tidak mungkin mampu melewati itu, tapi itulah strategi ilahi. Jadi kalau mahasiswa rasa begitu berat hidup ini, begitu sulit untuk kuliah, begitu sulit, tidak usah takut. Jalani saja, asal jaga hidupmu kudus. Nomor 1 itu kekudusan. Sehebat apapun kalau engkau tidak hidup kudus, engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan doa kita tidak dijawab bukan tidak didengar. Mungkin belum dijawab karena Tuhan masih ingin kita lebih bersih lagi. Ayo anak muda. Banyak saya ke Ponpes, ada mahasiswa STT di situ, ada dosen STT di situ, ada worship leader. Makanya kalau saya lihat worship leader, saya juga agak trauma itu. Berapa kali saya di pondok, saya dulu WL Abuna di satu gereja. Tuh, hati-hati worship leader, Fenley juga hati-hati. Iya. Berapa kali pergi ke pondok pesantren, pantasan suaranya dia bagus. Ayo Abuna kita nyanyi, jalan hidup orang benar. Coba bayangkan Ustadz Yusuf bilang, coba Abuna kita nyanyi jalan hidup orang benar. Padahal dia sudah tidak berjalan dalam dia masih minta nyanyi lagi itu. Jalan, saya main gitar, hidup orang benar. Yang satu ini dia pimpin lagu. Saya curiga ini. Weh, Pak Ustadz, bagus suaranya. Dulu saya worship leader. Worship leader di mana? GPDI Blora. Aduh, GPDI. Aduh, untung enggak bukan GKMI. Coba. Oh, enggak jaminan. Kita yang ada di dalam gereja tidak jaminan kita bisa setia seumur hidup. Iya. Jadi kalau kita belum diuji, Tuhan itu suka menguji. Tuhan paling senang menguji. Sebab di balik ujian itu kita dilatih. Makanya kadang-kadang ada ayat di Alkitab itu, lalu Allah mencobai. Sebenarnya ada kurang tepat lah itu. Sebab mestinya menguji, ujian. Tuh. Sebab lewat ujian itu orang bisa naik tingkat keimanannya. Kan tidak ada. Biar sekolah terkenal apapun, untuk dia naik semester 1 ke semester 2, dia pakai istilah pencobaan semester 2. Tidak ada. Yang ada ujian. Tuh, ujian. Jadi kalau kita sedang dilatih saat ini, bertekun saja, jangan minta angkat itu Tuhan.
Biarkan Tuhan saya diuji, tapi beri saya kekuatan melewati itu. Iya. Kalau kita mau jadi pemuda Kristen yang handal, jangan kalian pikir kalau sudah di mimbar kalian sudah aman-aman. Oh enggak. Justru kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi incaran si jahat. Oh iya, dia lihat. Oh, jangan pikir iblis takut masuk gereja. Oh enggak. Enggak. Saya enggak tahu, kadang-kadang iblis banyak juga di gereja gitu. Iya, coba. Di dalam gereja ada rasa iri, rasa dengki, tidak suka lihat orang baju. Coba. Saya pernah diundang untuk mengakhiri. Duduk di sebelah ibu. Sini gembala, sini ibu. Sebenarnya tidak mau nguping, tapi namanya telinga kan? Sebenarnya tidak mau nguping, tapi karena telinga. Ibu ini di sebelah cerita. Coba lihat di belakang. Gaya-gaya aja. Bawa pakai ini itu. Padahal kan ke gereja. Gini. Aduh, saya bilang, dalam nama Yesus supaya tidak terganggu ini otak ini. Coba. Dia tidak peduli ada hamba Tuhan. Gereja itu hati-hati. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, gereja akan melepaskan berkat Tuhan. Amin. Musa tahu dia tidak sanggup. Mari kita baca ayat 11. Ketika Tuhan suruh Musa, ayat 11. 3, 2, 1. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Cukup. Mi anohi. Siapakah aku ini? Tuh. Ayo pelayanan. Aduh, siapa saya ini? Ayo sekolah, siapa saya ini? Nantilah kalau saya sudah tidak berdosa baru saya melayani. Sampai Yesus datang kau tetap akan berdosa. Iya, tunggu baru bersih, tidak bisa. Memang dunia ini tempat kita diproses terus menerus sampai waktunya di sorga baru tidak ada dosa. Jangan. Musa bilang siapakah aku ini? Dia tahu sedangkan dia masih ada di istana, dia tidak sanggup melawan Firaun. Justru gara-gara dia tidak mampu, dia lari. Dia lari ke Sinai. Tuhan pakai budaya orang Mesir kuno. Sinai itu dianggap tempatnya leluhur dewa-dewa orang kuno tertinggi. Makanya Firaun yang berkuasa, dia tidak suruh pasukannya untuk cari di Sinai. Lihat tuh Tuhan ya, Tuhan punya cara. Musa itu, dia sudah berpisah dengan ibunya. Mungkin berpikir pastilah mati. Tapi Tuhan selamatkan ketika putri Firaun bukan sedang mandi. Itu saya baca dalam tradisi kuno Mesir, waktu di Mesir. Itu sedang mengadakan ritual. Jadi istana Firaun itu ada di pinggir sungai Nil. Tempat permandian putri itu memang sengaja dibuat untuk menjulur ke sungai Nil sehingga air sungai Nil itu masuk. Nah, air sungai Nil masuk itu termasuk keranjang yang memuat Musa itu masuk. Lalu waktu sedang dia mengadakan ritual untuk tolak balak dan kutukan, di sisi lain Firaun sedang memerintahkan semua anak laki-laki Ibrani dimusnahkan. Jadi waktu dia buka, ada kemungkinan dia berpikir ini anak orang Ibrani. Tapi juga dia berpikir jangan-jangan kalau ini titisan dewa. Sebab dia sedang mengadakan ritual. Lihat itu Tuhan. Tuhan bisa memakai apapun untuk menolong kita. Amin. Oh, ini di luar nalar. Ibunya sudah anggap sudah terpisah dengan anaknya. Disuruhlah cari inang pengasuh. Peristiwa pertama di dunia terjadi dan tidak pernah terjadi seorang ibu mengasuh anaknya dibayar. Cuma Musa dan Yochebed. Dibayar Yochebed. Coba cari.
Ibu mana yang mengasuh anaknya kemudian dibayar? Cuma Musa. Tuhan bukan biarkan seolah-olah terhilang, malah ibunya datang tetap memperoleh anaknya, selamat, dapat upah lagi. Coba, luar biasa Tuhan itu. Asal kita tetap berpaut dalam rencana Tuhan dengan hidup kudus. Amin. Anak-anak hidup kudus, tenang sajalah, nanti pasangan datang. Asal engkau hidup takut akan Tuhan. Jangan, sabar-sabarlah dulu itu. Pasti ada itu. Musa tahu. Musa bilang mi anohi. Tapi Tuhan itu kalau pilih orang tidak pernah salah. Kita sudah dipilih Tuhan. Amin. Kita tidak pernah salah. Tuhan pilih kita itu tidak pernah salah. Jadi kalau kita sudah ada saat ini seperti sekarang ini, artinya itu Tuhan sedang memilih kita. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih seseorang. Betapa banyak orang Ibrani sedang lahir, tapi Tuhan selamatkan Musa itu karena memang dia ada dalam rancangan Tuhan. Dan kita ada dalam rancangan Tuhan. Kita boleh gagal, kita boleh berbuat kejatuhan, mungkin sudah lewat. Tapi ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal karena kita gagal. Kegagalan kita tidak menghambat rancangan Tuhan, Dia nyatakan dalam hidup kita. Asal kita berbalik kepada Tuhan. Anak-anak muda, kalau engkau berbuat dosa, balik cepat dengan Tuhan. Balik cepat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan bilang apa kepada Musa? Ehyeim, Mose, ebet Adonai. Aku menyertai. Coba kita baca ayat 12. Lalu firman-Nya apa? Bukankah aku, sekali lagi, 3, 2, 1. Bukankah aku sekali lagi, bukankah aku. Alkitab bilang, kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Dia menyertai, bukan sekedar dia bersama. Tapi kata Ehyeim artinya dengan segala anugerah Tuhan pun melingkupi hidup kita. Kita bersyukur. Bisa ya? Soalnya pernah ada satu gereja saya minta 5 lagu, mereka enggak tahu. Akhirnya saya bilang, udah terserah. Karena saya juga orangnya NDC, Symphony Worship, begitu-begitulah. Bisa ya? Bisa. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Saya undang kita semua berdiri, katakan bersama, meskipun tak ku mengerti. Tuhan
jemaat yang tak mungkin bagiku. Singers yang tak. Mari kita angkat tangan. Keyboard saja. Amin. Hanya Engkau.
mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, junjungan kami yang ilahi, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah dibentangkan bagi kami dan secara khusus anak-anak kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga mereka mengerti di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, mereka harus menjaga kekudusan supaya Tuhan berkenan atas hidup mereka, dan supaya mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan selalu berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Sebab tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup menjaga kekudusan, itulah yang menjadi kepastian jawaban Tuhan atas hidup kami. Mungkin kami merasa kami tidak mampu ya Tuhan. Banyak hal yang membuat kami terbatas, banyak hal yang membuat kami tidak sanggup. Tetapi ketika Musa berkata, Mi Anohi Adonai, siapakah aku Tuhan? Tapi Tuhan mengingatkan kepada Musa, engkau jangan melihat keterbatasanmu, engkau jangan terpukau dengan ketidakmampuanmu, jangan terpaku dengan persoalan dan kehidupanmu, tapi biarlah engkau melihat akan aku. Sehingga Tuhan berkata, Ehei, aku menyertai engkau. Dan ketika Tuhan menyertai kami, anak-anak kami, maka apapun yang menjadi pergumulan kami, ada jawaban yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Berkati generasi youth, pemuda GKMI, Allah peduli. Tuhan berkati. Studi mereka, masa depan mereka, pergaulan mereka, pergumulan mereka, bahkan mahasiswa STTAI, Tuhan tolong mereka semua. Sebab keberhasilan kami terletak pada mereka. Ketika mereka berhasil, maka kami juga pun disebut orang-orang yang telah berhasil. Tapi ketika mereka gagal, kegagalan itu ada pada kami. Biarlah Tuhan memampukan kami sebagai orang tua rohani, pengajar, selalu mendidik, mengingatkan kepada mereka untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, berkati GKMI Allah peduli, berkati gembala sidang, ibu dan anak-anak dalam pergumulan kehidupan mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, dan kami tahu ada jawaban yang indah di balik uluran tangan-Mu. Berkati STTAI, Tuhan tolong. Banyak hal yang kami perlukan, banyak hal yang dibutuhkan. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong. Hanya Tuhanlah tempat kami berharap, dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapa. Baik GKMI Allah peduli,
baik STTAI membutuhkan tempat permanen. Tuhan tolong. Amin. Biarlah waktu Tuhan tiba dan kedua wadah ini betul-betul memperoleh tempat yang permanen, di mana Tuhan dipermuliakan di sana, di mana banyak mencetak melahirkan hamba-hamba Tuhan yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi dan jaga tempat ini, sebab ini adalah bait-Mu, di mana kami boleh hadir menyembah Engkau. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terberkati dengan firman Tuhan, amin. Kami segenap di JFC mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Abuna. Semoga melalui hambanya biarlah firman Tuhan semakin luas dibentangkan. Dan biarlah firman yang dibagikan pada malam hari ini menjadi bagian dari pertumbuhan iman kami masing-masing. Tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita dan kita bawa dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami, untuk firman yang telah Engkau bagikan kepada kami Tuhan. Biarlah melalui hambanya juga firman-Mu semakin luas dibentangkan. Tuhan memberkati untuk pekerjaan, untuk pelayanannya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan. Biarlah ini menjadi berkenan di hadapan-Mu dan kami memberikan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Setiap bagiku
kita sama-sama pulang, kita menerima berkat yang hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita berkatakan amin. Tuhan Yesus.